longsor pernah yang cukup besar di beberapa lokasi, yang menelan korban di Batureso, ya. Batureso di Kalijering tahun 2021 atau 2022. Jadi ada beberapa rumah harus direlokasi, 41 rumah ya direlokasi, juga ada warga korban 6 orang ya, 6 orang saat itu. Kenapa mereka tetap tinggal di situ ya, karena mata pencahariannya di situ, lahir di sana, kemudian kesehariannya juga menikmati itu. Tanahnya umumnya subur ya. Kalau yang di tengah banjir bisa terjadi di lokasi tengah tidak hujan, tetapi ketika di hulunya hujan cukup deras, lebih dari 2 jam, biasanya mengirimkan air dalam debit yang cukup, kemudian menimbulkan banjir di area-area tertentu. Kalau di Mirit, Ponorogo Mirit ini dulu ini di sana sering banjir, tapi karena sudah ada penanganan sungai, sehingga alhamdulillah saat ini sudah lumayan. Kemudian pertanian di lokasi tersebut sudah produktif, dan yang di sana dulu terkenal kerusuhan itu ya, memang seperti itu ya. Jadi saya pernah di Kecamatan Ponorogo, tokoh-tokoh masyarakat di Ngasinan itu menceritakan bahwa dulu ketika belum ada penanganan sungai di sana, warganya ya biasa Pak, kalau malam itu jalan ke sana, ketika ada banjir, ada padi yang sudah diari ya dimasukkan saja ke sana, nanti diambil, ada pisang, ada apa, sudah biasa. Tapi memang karena kondisinya lapar ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ya, sudah aman. Secara organisasi penanganan penanggulangan kebencanaan sudah ada BPBD, kemudian jejaringnya juga sudah banyak. Di tingkat desa sudah ada desa tangguh bencana, sudah ada penguatan sekitar 190 desa ya Pak Luhur, 185. Jadi desa tangguh bencana. Jadi desa tangguh bencana itu kita mengadakan pelatihan terhadap sekitar 20 orang, diajak untuk mengenali ancaman yang ada di sana, kemudian rencana penanganan dan rencana pengendalian bencanaan. Di tingkat kabupaten ini sudah ada RPKB, KRB, kajian risiko bencana. Ini periode 5 tahun, 2021 sampai 2025. Nanti akan dimutakhirkan di tahun 2026. Kemudian sudah ada RPB, rencana penanggulangan bencana. Kemudian kita sedang menyusun RPKB, rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Kemudian sudah ada Renkon, rencana kontingensi, tapi yang tsunami. Kemudian yang Renkon banjir kita akan menyusun. Jadi dokumen-dokumen kesiapsiagaan penanggulangan bencana di kabupaten seperti itu. Gambarannya ketika sudah ada RPKB, ini sudah ada semacam protap. Ketika ada bencana atau tanggap darurat atau
atau siaga darurat, ini penanganannya sudah sedemikian rupa. Ada komandonya, sistem komandonya, kemudian ada klaster-klasternya, pelibatan institusi, pelibatan masyarakat, siapa berbuat apa di RPKP ini ada. Tinggal memang dokumennya sedang disusun dan keberhasilan ini akan bisa diwujudkan ketika masing-masing yang terlibat ini aktif dan saling memberikan informasi dan saling mendukung ketika ada bencana. Salah satu yang bisa didukung atau kami juga membutuh dukungan bahwa di Kabupaten Kebumen ini ada wilayah yang ketika tidak turun hujan maka kekurangan air bersih. Ini dari wilayah Patureso kemudian ke barat di pegunungan-pegunungan tersebut, maka langganan sehingga ketika sudah tidak hujan beberapa minggu mereka membutuhkan air bersih. Yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen adalah mensuplai dengan kendaraan dengan tangki air. Upaya-upaya yang perlu adalah pencarian titik sumber air yang memungkinkan untuk diperoleh. Tapi kita juga bekerja sama dengan beberapa institusi untuk kajian mencari titik sumber air yang bisa diambil. Sampai saat ini belum ya Pak Bagus? Belum ya. Ada beberapa kemarin dari UNES tapi belum nemu juga. Jadi itu mudah-mudahan dari UN-nya juga pada saatnya bisa berkontribusi mencari titik air. Kalau di warung banyak air, tapi ini adalah sumber air bersih yang ada di dalam. Ya karena memang bebatuan yang ada di sisi utara tidak memungkinkan ada air di situ. Itu kemudian yang perlu juga adalah penguatan kapasitas masyarakat. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa ada beberapa lokasi yang daerah aliran sungai daerah sungai yang di Perembun, kemudian di Kebumen, Kota Winangun, dan seterusnya. Termasuk yang kemarin apabila mengikuti informasi kami tanggal 9 November 2024 ini terjadi banjir tanggul jebol di Panjatan dan di Sitomukti. Kemudian tanggal 28 Maret kembali berulang Panjatan di lokasi yang sama di wilayah Dimulyo di lokasi sisi selatannya tanggul jebol. Yang kami pandang perlu adalah penguatan masyarakat ketika kejadian bencana, yaitu utamanya adalah pertolongan, evakuasi, kemudian di penanganan di pengungsian apabila harus mengungsi, kemudian di penyediaan kebutuhan dasar, makan minum,
pakaian dan pengelolaan logistik. Jadi di tingkat masyarakat yang kami pandang perlu adalah penguatan itu. Apakah di istana saja tidak cukup? Di istana sudah cukup membantu, tetapi ketika satu desa ini yang kena banjir, maka harapannya adalah ada desa-desa penyangga yang siap untuk membantu. Jadi yang sedang banjir ya dia biarkan dia menolong dirinya sendiri, tetapi desa-desa sekitarnya ini yang perlu melakukan bantuan penanganan daruratnya. Nah ini yang sedang kami gagas. Harapannya kerjasama dalam hal penguatan masyarakat itu. Juga dari lingkungan Sivitas Akademika tentu saja ada bantuan-bantuan psikososial untuk pengembalian kondisi-kondisi masyarakat ketika terjadi itu. Jadi itu beberapa hal. Kemudian banyak hal yang bisa dilaksanakan dari kampus untuk kegiatan-kegiatan kebencanaan di Kabupaten Kebumen, termasuk kami sebetulnya sedang dan sudah memulai ini penanaman vegetasi yang cukup kuat, tetapi tidak dipotong kayunya, jadi bisa berusia panjang. Jadi dia penguatan lahannya kuat, dapat, kemudian manfaat ekonominya diperoleh masyarakat. Ini kami sudah memulai dengan penanaman bibit durian di Kalijeri yang dulu longsor. Kemarin kami telah laksanakan penanaman durian. Kemudian di lokasi yang lain juga ada penanaman pete. Jadi tidak harus dipotong batangnya, tetapi cukup diambil buahnya untuk diperoleh manfaat ekonominya. Kemudian di sisi barat ini di Buayan Jeladri kemarin juga sudah ada penanaman pohon aren. Jadi aren ini pohonnya cukup kuat untuk ditanam di tanah-tanah yang miring. Kemudian dia bisa untuk untuk menyimpan air, dan manfaatnya adalah bisa diambil nirenya untuk bahan gula. Jadi itu beberapa hal penguatan masyarakat. Selain di istana juga ada SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, kami di sekolah-sekolah. Kemudian simulasi bencana termasuk gempa bumi dan tsunami di beberapa titik di pesisir ini. Yang ada videonya tadi di Desa Pasir. Saya kira itu gambaran penanganan kebencanaan di Kabupaten Kebumen. Kalau anggaran dari pemerintah kabupaten ada dari APBD yang dikelola oleh BPBD sekitar 9 miliar ya Pak, 9 miliar untuk seluruhnya 1 tahun. Jadi dari gaji sampai dengan operasi-operasi, termasuk bantuan stimulan ketika ada rumah yang rusak, rumah warga yang rusak kita bantu. Kemudian ada sungai yang skala-skala kecil perlu ada bronjong, kemudian ada karung pasir, ini juga kita sediakan. Kemudian juga ada pipa-pipa peralon untuk menyambungkan ketika dari ngambil air kemudian didistribusikan ke rumah-rumah warga.
yang di perbukitan kita juga memberikan bantuan-bantuan itu. Jadi semua dilakukan untuk memudahkan dan mengurangi beban yang ada di masyarakat. Saya kira itu beberapa hal, karena kalau terlalu banyak cerita nanti bosan. Silakan kalau ada beberapa hal yang akan didiskusikan. Di Kebumen ada beberapa pantai yang dikelola oleh pemerintah desa, masyarakat juga ada, yang dikelola oleh pemerintah kabupaten juga ada. Kalau yang ini oleh pemerintah desa. Pemerintah desa. Silakan kalau ada. Apa sudah pengen mandi? Hanya pesan saja, pesan saja dari orang tua. Dari orang tua pesan, ini di sini ada pantai, bermain-main boleh, tetapi tolong untuk bisa menjaga diri, karena pantai selatan, pantai selatan tipenya, karakternya agak berbeda. Kemudian kalau mendekat ke air ya tolong jangan sendiri. Dan jangan sembunyi-sembunyi di sini supaya itu sendirian jauh sana, janganlah ya. Tetap ada teman yang lain. Karena ada beberapa kali ada kejadian-kejadian. Jadi tolong untuk bisa menjaga supaya niatan kegiatan di sini semuanya berjalan baik. Saya percaya pada Pak dosen dan teman-teman sudah dewasa sehingga bisa menjaga masing-masing. Mengatakan silakan kalau ada, kalau tidak ada diakhiri. Kegiatan nanti malam ya diskusi saja. Monggo silakan. Bismillah. Perkenalkan Bapak sekalian, nama saya Farhan dari Prodi Ilmu Pemerintahan UMY, asal daerah Maros, Sulawesi Selatan. Terkait pemaparan materi yang telah Bapak sampaikan, itu benar-benar menambah pengetahuan saya terkait bagaimana kebencanaan, ancaman, dan beberapa hal terkait di dalamnya. Bapak tadi menyampaikan bahwasanya di Kebumen sudah ada 185 destana ya Pak. Nah, kemudian tadi untuk desa itu mendapat predikat sebagai desa tangguh bencana, apa sih klasifikasi dan bagaimana desa tersebut bisa disebut sebagai desa tangguh bencana? Apakah cuman beberapa warga di desa tersebut yang memahami bagaimana ketika terjadi bencana, ataukah keseluruhan warga? Kemudian selain destana dan ada kayak penyuluhan-penyuluhan yang ke sekolah terkait kebencanaan, kira-kira terkait prasarana ataupun alarm-alarm yang menghimbau akan terjadi bencana, bagaimana kesiapan prasarana itu di Kabupaten Kebumen? Apakah APBD yang 9 miliar per tahun yang didapatkan BPBD Kebumen itu mencukupi untuk kesiapan prasarana itu, ataukah perlu ditambah seperti itu? Mungkin pertanyaannya sekian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farhan Maros. Baik, Des Tanah nanti bisa dilengkapi Pak Luhur dan Pak Hayun. Jadi desa tangguh bencana itu sudah ada tim pengurangan risiko bencana di tingkat desa.
Kemudian ada SK-nya, tim Destana. Kemudian kita melakukan penguatan, pelatihan selama 4 hari. Memang jumlahnya tidak banyak, ini sekitar 20-an orang. Jadi dari kegiatan tersebut di sana ada identifikasi ancaman bencana di sana. Ada pembuatan peta-peta risiko bencana. Jadi risiko-risiko bencana, ancaman bencana, risiko bencana sana sudah dikenali karena oleh dibuat dengan bimbingan fasilitator. Di sana sudah ada dokumen itu. Jadi ketika ada bencana, kemudian penyelamatannya seperti apa sudah ada rencananya. Kemudian kegiatan-kegiatan pencegahan, mitigasi, dan ini teman-teman yang 15-20 orang ini yang nantinya akan menggerakkan di sana. Ketika ada kondisi-kondisi misalnya di sana ada potensi sungai yang tersumbat, nah ini yang mengajak itu, mengajak masyarakat untuk bisa membersihkan. Kemudian juga hal-hal lain, jadi di kami sekarang sudah ada grup-grup WA, wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat untuk saling memberikan informasi. Yang masuk ke situ adalah teman-teman Destana, sehingga ketika misalnya di sisi utara ada hujan, kemudian beberapa desa yang akan dialiri itu sudah saling memberikan informasi. Oke. Itu pengenalan-pengenalan, sosialisasi ke masyarakat ya dilakukan oleh itu. Di samping dari teman-teman kami ada materi-materi edukasi kepada masyarakat. Gambarannya seperti itu. Jadi tidak semuanya dilatih, tetapi kalau pemberian informasi bisa saja, tapi yang dilatih adalah sebagian saja. Kemudian tentang alarm, kami ada beberapa EWS yang untuk longsor ada di beberapa titik, kemudian banjir ada ya, banjir tapi belum 3 ya. Kemudian yang tsunami ada 24. Jadi ada 24 titik ke EWS tsunami dari Mirit sampai ke Pasir ya. Itu. Ini ya bentuknya sirine setiap bulan biasanya tanggal 26 kami melakukan uji fungsi. Jadi apakah alat itu masih berfungsi apa tidak, alarmnya, kemudian baterainya di sana karena beberapa dengan matahari ya, dengan solar cell. Kemudian apakah terkoneksi dengan Pusdalop di Kebumen. Jadi itu setiap bulan kami melakukan uji fungsi. Uji fungsinya ya dilakukan dilakukan penyalaan sirine dari Pusdalop yang ada di Kabupaten Kebumen. Jadi dinyalakan teman-teman. Jadi di setiap titik ada teman kami yang di situ, jam tertentu nanti dinyalakan apakah berfungsi apa tidak alarmnya itu. Jadi bekerjanya itu kalau yang tsunami. Kapan dinyalakan ya ketika BPBD menerima informasi tentang gempa bumi, apakah potensi tsunami apa tidak dari BMKG. Jadi setelah ada informasi dari BMKG masuk ke BPBD,
kalau berpotensi tsunami maka ini akan dinyalakan. Jadi cara bekerjanya itu kalau yang tsunami. Tapi ya memang tadi karena alat elektronik apalagi di dekat pantai ya, jadi biar gampang korosi apalagi setiap hari kepanasan. Ya itu. Kalau yang longsor ini bekerjanya adalah dengan menarik ya. Jadi ada titik, kemudian ada seling sini. Jadi di mahkota ya, di mahkota dipasang, kemudian beberapa meter dipasang seling. Maka bekerjanya apabila salah satunya bergerak, maka nanti akan selingnya akan bergerak, maka akan berbunyi sirenenya. Bekerjanya seperti itu. Nah, hanya permasalahannya ya kadang-kadang karena ini di hutan kalau kena ranting ya kadang-kadang berbunyi. Iya itu nih. Tapi umumnya masyarakat di lokasi-lokasi tersebut sudah memahami, kemudian ketika berbunyi ya ada yang cek lokasi di sana karena apakah ada pergerakan tanah dan seterusnya. Punya masyarakat sana sih sudah mengetahui jadi lingkungannya ketika ada rekahan tanah ya itu sebagai tanda-tanda longsor. APBD apakah cukup apa tidak? Ya seperti adik-adik kalau ditanya uang sakunya cukup apa enggak? Ya karena kita mengikuti dari APBD yang dikelola dari pemerintah Kabupaten Bumen yang diberikan melalui BPBD itu ya kami kelola. Cukup apa tidak relatif, tapi penggunaannya adalah untuk yang pertama adalah untuk gaji pegawainya, kemudian untuk BOP kantor, kemudian ada pemeliharaan seperti alat-alat seperti itu, kendaraan-kendaraan, peralatan-peralatan, pemeliharaan peralatan-peralatan, kemudian kegiatan-kegiatan operasi ketika ada warga melaporkan di sana terjadi longsor. Nah, itu dicek sana. Kemudian kalau longsor itu menutup akses, volume materialnya cukup banyak, perlu alat berat, ya alat beratnya di DPU, tetapi BBM-nya dari kami, dari BPBD. Ya, seperti itu. Kurang apa tidak ya, kalau kurang ya kita minta. Kemudian bantuan-bantuan logistik ya kita ada sediaan. Kemudian sumber-sumber lain dari BPD provinsi ada, dari BNPB juga kadang-kadang ada. Kalau ini ya kita minta CSR, minta dari komunitas-komunitas. Insya Allah masyarakat sekarang sih kalau terjadi bencana itu bantuan-bantuan mengalir. Tinggal bagaimana kita mengendalikan, mengelola supaya itu sampai ke sasaran. Nah, begitu kira-kira. Kalau kurang ya kurang. Kurangnya berapa? Ya. Idealnya ada idealnya. Ya, jadi idealnya ya kalau masyarakat semuanya sudah dalam kapasitas siap, masyarakatnya sudah tangguh ya itu sudah ideal. Jadi relatif ya, kami tidak mengelola dana juga tidak apa-apa. Alhamdulillah misalkan tidak terjadi bencana, kemudian masyarakat sudah secara mandiri sudah bisa mengelola internal juga tidak masalah sih. Ya kalau untuk pelayanan harian ya anggaran itu cukup, tapi untuk peningkatan kapasitas ini yang menurut kami masih kurang. Peningkatan kapasitas dan peralatan-peralatan. Apalagi peralatan-peralatan untuk penanggulangan bencana itu lumayan nilainya. Perahu saja berapa, ada yang 54 juta
ukuran 4 meter di berapa? Kecil. 5 juta. Demikian kira-kira. Ada lagi mungkin ya tanggapan nggak apa-apa Mas, tadi yang sampaikan Pak Anak apa tanggapannya Pak? Silakan tanggapan nggak apa-apa ya. Kemudian kami juga merintis membina pramuka Saka Bakti Penanggulangan Bencana, Sakti Pena dari teman-teman SMK SMA. Kegiatannya tidak seperti pramuka yang barang sering dilihat di coreng-coreng, itu sudah tidak. Tapi sudah kita latih tali temali, kemudian ada vertikal ya, pertolongan vertikal, pertolongan air dan lain-lain yang menyenangkan. Kita buat kegiatan-kegiatan kebencanaan yang menyenangkan. Enggak, kalau masih ada atau sudah mau mandi? Cukup? Saya kira itu silakan menikmati pantai Kembar di sore hari sampai dengan malam hari. Saya tidak bisa menemani sampai malam, mohon maaf Pak Zakir, karena malam ada agenda paripurna. Jadi setelah ini saya ke Kebumen, tapi mudah-mudahan besok lagi. Istirahat dulu lah Pak, istirahat dulu biar bersih, biar fresh, nanti waktu monggo menyaksikan. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kalak atas sarannya dan sharingnya. Teman-teman habis ini istirahat, mandi sendiri-sendiri ya, jangan cewek cowok campur, itu jangan. Itu Farhan ya, diperhatikan ya. Nah, terus nanti ngikuti Mas Rofi dan Mas Dava. Nanti yang perempuan mau di sebelah mana tadi diarahkan ya, laki-laki yang paling ujung ya, terus perempuan yang sebelahnya lagi, itu ya, jangan keliru. Jam 18.45 sudah di sini, kita makan malam bareng ya, sudah disiapkan makan malam dan lain-lain. Tadi Pak Ayu udah motong sapi itu ya teman-teman ya, sak piring berlima lah ya. Itu ya, terus nanti ada snack dan lain-lain. Terus kita juga nanti bakar jagung di pinggir pantai juga boleh gitu ya, sudah disiapkan. Terus kalau malam lihat penyunya jam berapa Pak? Nanti kan ada ini dari untuk yang penyu nanti dari Mas Jambul mungkin nanti yang akan kalau memang ada yang berkenan nanti mungkin nanti koreksi dengan kemarin Mas Jambul menawarkan kalau ada yang pengen gitu loh, nanti barangkali pas beruntung melihat penyu mendarat itu loh. Jadi hanya itu aja dari Mas Jambul, apabila ada yang pengen gitu loh. Tapi jamnya juga belum tahu jam berapa itu. Oke ya, lihat penyu mendarat dan putri duyung ya gitu kan. Jangan diganggu gitu ya. Nggak boleh diganggu. Dipegang juga nggak boleh. Gitu. Ya teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ngikutin Mas Rofi, yang perempuan, yang laki-laki dengan Mas Dava. Bagi yang mohon maaf yang rokok, jangan di dalam tenda ya, menyelesaikan di bawah pohon kelapa saja kalau mau ngerokok. Tidak boleh mandi di laut ya teman-teman ya, ini kan biasanya juga jarang mandi kan kalau kuliah. Nah. Kalau mau jajan ya monggo, tapi jam 6.45 sudah di sini.